Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Pujo. Di sini kami dari The Agent Communication akan mempresentasikan mengenai Client Presentation Indosat Ooredoo Hutchinson 2026-2027 by Agent Communication. Jadi ini ada tiga tim members kami. Yang pertama ada Joy Daman Situngkir, lalu Rahil Kamilia Saida, dan saya sendiri Nabila Dibakonita. Di sini ada terdapat daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua strategic audit and PR intelligence, yang ketiga perencanaan strategi model postar, yang keempat optimasi konten SEO dan generative engine optimization atau GEO, dan yang terakhir rekomendasi dan juga rencana aksi action plan and roadmap. Untuk bab satu akan dijelaskan oleh rekan saya Joy Daman Situngkir. Oke, terima kasih Mbak Nabilah. Untuk pertama, bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, profil singkat klien kita yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, dan kehadiran digital Indosat. Yang pertama, masuk ke pendahuluan. Di dalam industri telekomunikasi, Indosat itu menduduki peringkat kedua, di mana Indosat Ooredoo Hutchison sebagai salah satu pemain utama, terutama pasca melakukan merger dengan Tri Hutchison, di mana Indosat Ooredoo Hutchison sendiri itu memiliki banyak sekali brand di bawah naungan Indosat Ooredoo Hutchison. Ada Indosat, ada IM3, ada Tri. Nah, ini merupakan salah satu tantangan Indosat untuk membangun identitas merek yang terpadu, konsisten, dan tetap relevan. Nah, terutama ada masalah lagi yaitu di era generative AI. Masyarakat kini tidak hanya menggunakan Google sebagai ketika mereka mau mencari sesuatu informasi. Mereka kini menggunakan berbagai asisten AI, ada GPT, Perplexity, dan Gemini. Nah, brand itu tetap harus relevan di ekosistem AI pada saat ini. Nah, lalu kita membahas tentang regulasi dan transparansi, di mana Kementerian Kominfo pada tahun 2026 mewajibkan penggunaan watermark pada konten-konten berbasis AI. Komunikasi juga harus bersifat etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita masuk bagaimana perjalanan Indosat Ooredoo Hutchison, di mana pada tahun 1967, Indosat didirikan sebagai perusahaan PEMA atau perusahaan penanaman modal asing. Fokusnya pada telekomunikasi internasional, kemudian berkembang pada tahun 80, pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikannya sehingga menjadi memiliki status sebagai BUMN. Dan berkembang di tahun 95, Indosat Ooredoo itu IPO pertama di Bursa Efek Indonesia dan turut mendirikan Telkomsel dan bekerja sama pada saat itu untuk mendirikan Telkomsel adalah bekerja sama dengan PT Telkom. Untuk di tahun 2000-an, Indosat melakukan akuisisi Satellindo dan melakukan pengembangan merek yaitu IM3 dan join untuk masuk ke Ooredoo Group. Di 2021 itu mereka melakukan merger dengan Hutchison Tri Indonesia atau Tri dan lahirlah Indosat Ooredoo Hutchison Terbuka. Nah, untuk produk-produk yang ada di Indosat Ooredoo Hutchison itu ada terdiri dari segmen konsumen dan segmen korporasi. Di mana segmen konsumen itu ada IM3 Prabayar, ada IM3 Platinum Prabayar, IM3 Platinum Pascabayar, Tri Prabayar, dan segmen korporasi mereka itu ada Indosat Business, Data Center, dan Cloud Service, dan Indosat IoT. Nah, untuk kehadiran Indosat di platform digital, beberapa akun-akun berikut yang kita lampirkan yaitu adalah Instagram, di mana Indosat memiliki 1,9 juta followers. Lalu ada TikTok sebanyak 1,7 juta followers, Facebook di 567 ribu followers, YouTube 417 ribu subscribers, dan X sebanyak 42 ribu followers. Kehadiran digital ini menjadi fondasi penting bagi penerapan strategi digital PR yang lebih efektif, terukur, dan relevan. Kita lanjut ke strategic audit dan PR intelligence, di mana ada metodologi riset big data, analisis share of voice, identifikasi isu dan tren, analisis relationship audience. Nah, strategic audit dan PR intelligence pertama itu adalah metodologi riset big data, di mana tim kami menggunakan dua platform yaitu Hotsuite untuk melakukan media monitoring dan social listening, dan Google Trends untuk mengukur bagaimana tingkat volume dan tren pencarian publik. Parameter pemantauannya itu ada di periode 16 Juni sampai 22 Juni 2026 dengan data poin sebanyak 295 data points. Metodenya menggunakan big data analytics, analisisnya berupa pola, tren, sentimen, dan isu real time. Nah, untuk analisis share of voice-nya, kita bisa melihat memang betul posisi Indosat itu ada di peringkat kedua, yaitu sebesar 31,8%. Dengan Telkomsel di urutan pertama di 47,2%, dan disusul di tingkat terakhir itu ada XL Axiata di 14,6%. Tetapi yang perlu dicatat, Indosat memiliki tren positif yang paling banyak, yaitu sebesar 55,1%, dan kemudian disusul yang kedua ada XL Axiata sebesar 35%, dan Telkomsel 18,8%. Dilihat dari sisi share of voice untuk negatifnya, Indosat merupakan yang paling unggul sebesar 0% untuk share of voice yang bersifat negatifnya. Yang paling besar itu ada di Telkomsel, dan yang kedua paling besar ada XL Axiata.
Nah, ini merupakan catatan bagaimana Indosat sebagai profil sentimen terbaik di antara tiga operator utama yang ada di Indonesia. Nah, untuk key metric dashboardnya, result yang kita temukan adalah minus 27,2% dari 7 hari sebelumnya, engagement yang rate-nya 84,9% dari 7 hari sebelumnya, sentimen positifnya 0% negatif terdeteksi, potential ratio itu minus 8,6% dari 7 hari sebelumnya. Meskipun visibilitas turun, sentimennya itu tetap kita bisa lihat sebagai suatu hal yang sehat, di mana bagaimana kita fokus utamanya adalah menjaga momentum exposure dan mengubah kebutuhan harian menjadi konten yang bersifat edukatif. Nah, berikut ada temuan kunci Google Trends yang kami temukan, di mana dari banyaknya pencarian di Google, user-user dari Indosat ini itu paling banyak mencari sebesar 205 atau 45,5% itu bagaimana mereka mencari seperti cek nomor Indosat ataupun identitas kartu, lalu ada brand identity dan corporate search, utility layanan, pulsa, kuota paket data, eSIM dan digital first, akses layanan dan lokasi carrier, dan kompetitor comparison. Pencarian publik ini dinominasi oleh kebutuhan self-service dari usernya, terutama cek nomor dan identitas kartu, yang dimana mencakup 45,5% dari total search interest. Temuan ini menunjukkan bahwa audiens Indosat tidak hanya mencari informasi bersifat corporate, tapi juga membutuhkan solusi cepat atas kebutuhan layanan harian mereka. Nah, isu utama yang dihadapi dengan Indosat ini adalah momentum digital melemah. Tadi yang seperti dilihat ada penurunan volume sebesar 27,2%. Engagementnya juga turun sebesar 84,9%, reach-nya juga berkurang sebesar 8,6%. Namun sentimennya tetap sehat, di mana tadi 55,1% bersifat positif dan 0% negatif. Tantangannya bagaimana kita sebagai PR menjaga kesinambungan visibilitas dari Indosat itu sendiri. Lalu identitas merek tentu saja perlu diperjelas bagaimana banyak sekali merek-merek di bawah naungan Indosat. Bagaimana arti logo Indosat sendiri, apa arti dari Indosat Uridu. Publik juga sepertinya masih agak bingung dengan berbagai brand yang ada di naungan Indosat Uridu Hutchison, yaitu bagaimana tentang IOH, Indosat, IM3, dan 3. Lalu self-service yang bersifat dominan. Cluster cek nomor sebesar 45,5%, ini memperkuat CEO, FNQ, dan video tutorial di kanal resminya. Lalu ada coverage dan sovereignty perlu dikomunikasikan, yaitu bagaimana coverage rule menjadi isu laten meskipun 0% negatif, narasi digital itu perlu dibuat lebih konkret dan berdampak bagi kehidupan harian. Nah, untuk tren yang mungkin bisa menjadi peluang dari Indosat Uridu adalah AI dan sovereign cloud sebagai pilar reputasi. Topik-topik seperti sahabat AI, AI cloud, 5G, itu mendorong bagaimana membentuk percakapan positif. Kita dapat memposisikan Indosat sebagai aktor infrastruktur digital nasional. Lalu eSIM dan layanan digital first momentum, ada audiens muda juga mendominasi user-user yang ada di Indosat Uridu, dan penggunaan media online, X dan blog sebagai kanal utama kita. Nah, untuk tiga cluster audience dari Indosat itu ada tiga, yaitu power user sebesar 8%, di mana user-user ini bisa dikategorikan sangat aktif di komunitas online, dan pengaruhnya itu bersifat signifikan terhadap pembentukan opini publik. Lalu sebesar 65% passive consumers, mengonsumsi konten namun jarang berinteraksi aktif. Ini merupakan salah satu segmen terbesar audiens dari Indosat sendiri, dan 27% itu complainer segment, bagaimana mereka sangat vokal di Twitter dan X, Google Map Review, untuk melakukan komplain-komplain atau keluhan terhadap Indosat, dan ini perlu dikelola dengan respon yang cepat dan empatik. Lalu ada relationship segment mapping, di mana kalau kita bisa melihat di sini, skala prioritasnya itu terdiri dari tiga, yaitu prioritas 5 sangat tinggi, yaitu terdiri dari penggunaan coverage yang bersifat sensitif, terus pelanggan aktif yang meminta bantuan, terus diikuti oleh audiens muda tech savvy, digital adapter, salah satunya ada penggunaan eSIM, itu di urutan keempat atau tinggi, lalu ada media social amplifiers, kreator talenta digital, dan public teknologi polisai, dan kompetitor aware audience itu di tingkatnya itu tiga. Oke, kita lanjut ke kanal distribusi dan pengolahan relationship. Di mana 131 jumlah result itu ada di online news, dan 70 itu ada di X Twitter, 66 di antaranya di blogs atau CEO, 18 di newspaper, magazine ada 2, dan Substack 2. Online news ini tuh press release berangle manfaat, ada media briefing, kutipan eksekutif. X Twitter itu sifatnya itu bersifat social listening harian, responsnya biasanya cepat, ada thread edukasi, update layanan. Sedangkan blog SEO itu ada artikel, biasanya artikel how to, FNQ, skema SEO, dan evergreen content. Nah,
Strategic Audit dan PR Intelligence, yaitu Relationship Health Assessment, di mana awareness-nya kuat tapi sepenuhnya belum jelas. Kita harus memperkuat brand architecture explainer dan naming konsisten di semua kanal yang dimiliki oleh Indosat. Trust itu kita bisa kategorikan sebagai sehat. Namun kita perlu ubah narasi corporate menjadi cerita manfaat nyata bagi pengguna. Engagement-nya perlu diaktifkan ulang. Gunakan CTA, challenge, polling, UGC, content problem solutions. Service dependensinya itu bisa dikategorikan sangat tinggi, di mana kita perlu untuk membangun service content hub dan optimasi CEO atau social care. Risk sensitivity-nya itu perlu kita mitigasi, di mana kita melakukan monitoring percakapan lokal dan respons transparan berbasis wilayah. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nabila. Baik, jadi ini bagian saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi model Postar. Nah, keberhasilan sebuah strategi komunikasi itu sangat bergantung pada seberapa dalam pemahaman kita terhadap audiens yang ingin dijangkau. Dalam konteks Indosat 2026, segmentasi audiens itu tidak lagi cukup hanya menggunakan demografi konvensional seperti usia dan lokasi geografis, namun kami mengintegrasikan data perilaku online atau behavioral data untuk menghasilkan segmentasi yang lebih tajam dan actionable. Menurut tabel ini, segmentasi audiens Indosat berbasis perilaku digital. Audiens Indosat dapat dibagi menjadi 5 segmen utama, yang masing-masing dengan karakteristik demografis, perilaku digital, preferensi platform, dan kebutuhan komunikasi yang berbeda. Segmentasi ini menunjukkan bahwa agar pesan yang disampaikan oleh Indosat lebih relevan dan efektif, strategi komunikasi dan pemasaran Indosat harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok ini. Segmen pertama yaitu digital natives, yang terdiri dari siswa dan mahasiswa berusia antara 15 sampai 25 tahun. Kelompok ini sering mengonsumsi konten berbasis video pendek yang mengikuti tren terkini dan juga sangat sering mengakses internet. TikTok, Instagram Reels, dan YouTube adalah platform yang paling banyak digunakan. Oleh karena itu, komunikasi yang ditunjukkan pada segmen ini harus dikemas secara kreatif, interaktif, dan sesuai dengan tren digital yang sedang berkembang. Lalu segmen kedua terdiri dari yang professionals, yang merupakan kelompok pekerja yang tinggal di kota dan berusia antara 26 sampai 35 tahun. Mereka itu fokus pada efisiensi, produktivitas, dan hybrid work karena mereka banyak menggunakan LinkedIn, Instagram, dan X atau Twitter untuk membangun jaringan profesional dan mendapatkan informasi. Lalu yang selanjutnya yaitu wirausahawan digital adalah segmen ketiga yang terdiri dari individu berusia antara 22 dan 40 tahun yang menjalankan bisnis kecil dan menengah, serta bisnis online. Kelompok ini tuh sangat berorientasi pada keuntungan dan sering menggunakan data saat membuat keputusan bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah keluarga suburban yang biasanya terdiri dari kepala keluarga berusia antara 30 dan 50 tahun. Mereka yang menggunakan layanan telekomunikasi cenderung sensitif terhadap harga dan sangat setia pada merek yang dipercaya. Terakhir ada kelompok penggemar teknologi atau tech enthusiast yang terdiri dari orang-orang berusia 20 hingga 45 tahun yang memiliki minat besar dalam teknologi dan berasal dari berbagai profesi. Secara keseluruhan, segmentasi ini menunjukkan bahwa audiens Indosat sangat beragam sehingga pendekatan komunikasi tidak dapat dilakukan secara seragam. Setiap segmen memiliki kebutuhan, perilaku digital, dan juga preferensi platform yang berbeda. Next. Nah, berdasarkan temuan audit PR, intelligence, dan profil audiens yang telah dipetakan, kami merumuskan 5 tujuan komunikasi utama yang mengikuti kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Berdasarkan tabel ini, tujuan komunikasi Smart Indosat 2026 dapat dilihat bahwa Indosat menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi mulai dari peningkatan kesadaran merek atau brand awareness, pembentukan persepsi positif, peningkatan interaksi digital, penguatan identitas merek pasca merger, hingga mendorong konversi pelanggan ke layanan digital. Tujuan pertamanya adalah meningkatkan brand awareness organik dengan KPI berupa peningkatan share of voice di media digital. Share of voice itu merupakan ukuran seberapa besar porsi percakapan atau exposure merek Indosat dibandingkan dengan kompetitor di berbagai kanal digital. Nah, memperbaiki sentimen publik adalah tujuan kedua yang diukur melalui rasio sentimen positif versus negatif. Lebih dari 62% pelanggan Indosat menunjukkan kesan positif, menunjukkan upaya perusahaan untuk meningkatkan jumlah diskusi tentang merek dan kualitas persepsi masyarakat. Tujuan ketiga adalah meningkatkan engagement digital dengan Key Performance Index berupa rata-rata engagement rate lintas platform dan target minimal 3,5%. Engagement rate menunjukkan tingkat keterlibatan audiens terhadap konten yang dipublikasikan melalui media sosial dan kanal digital lainnya. Tujuan keempat adalah memperkuat brand identity pasca merger melalui KPI score brand recall dalam survei digital dengan target peningkatan 20%. Tujuan ini sangat penting mengingat proses merger seringkali menimbulkan perubahan persepsi publik terhadap identitas perusahaan. Sementara itu, tujuan kelima adalah mendorong konversi digital melalui aplikasi dan eSIM dengan KPI berupa jumlah registrasi digital baru. Target yang ditetapkan adalah penambahan 150.000 registrasi baru per bulan. Next.
Nah, strategi positioning merek autentik di era AI yang kami rekomendasikan bagi Indosat berpusat pada satu proporsi posisi merek yang autentik. Indosat sebagai konektivitas yang memahami Indonesia, positioning ini dipilih berdasarkan tiga pertimbangan strategis yang paling menguatkan. Yang pertama, autentisitas lokal. Di tengah persaingan dengan merek global yang menggunakan pendekatan generik, Indosat memiliki warisan panjang sebagai salah satu pelopor telekomunikasi nasional yang benar-benar memahami keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pengguna perkotaan yang melek teknologi hingga komunitas pedesaan yang baru mengakses internet, dan ini adalah keunggulan kompetitif yang tidak bisa dengan mudah ditiru. Yang kedua, relevansi di era AI, positioning memahami Indonesia secara strategis dapat diartikulasikan melalui konten yang memanfaatkan AI untuk mempersonalisasi pengalaman dan komunikasi sekaligus memperlihatkan bahwa teknologi Indonesia hadir untuk memberdayakan masyarakat Indonesia bukan sekedar menawarkan bandwidth. Ketiga, diferensiasi dari kompetitor. Sementara Telkomsel memposisikan diri sebagai terdepan dalam teknologi dan XL berfokus pada pasar muda urban, posisi memahami Indonesia memberi Indosat ruang yang unik dan inklusif untuk berbicara kepada semua segmen tanpa terkesan generik. Next. Nah, taktiknya integrasi multi-channel. Yang pertama ada konten marketing dan storytelling. Jadi, peluncuran seri konten cerita konektivitas Indonesia, sebuah kampanye dokumenter digital yang menampilkan kisah nyata individu dan komunitas yang kehidupannya berubah karena akses internet Indosat. Melalui seri konten cerita konektivitas Indonesia, Indosat ini menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat akses internet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, Eh, yang kedua, media sosial dan community building. Strategi khusus per platform. Instagram berfokus pada konten lifestyle dan visual, estetis. TikTok untuk konten edukasi, entertainment, dan challenge. X atau Twitter untuk real-time engagement dan respon keluhan. YouTube untuk long-form konten dan review produk mendalam. Yang ketiga atau C, manajemen krisis dan reputasi. Jadi pembentukan social media war room merupakan strategi pengelolaan komunikasi digital yang dirancang untuk memantau dan merespon interaksi publik secara cepat dan struktur. Melalui SOP yang menetapkan waktu respon kurang dari 2 jam, tim ini beroperasi selama 7 hari seminggu dengan durasi 18 jam per hari untuk memastikan setiap keluhan atau pertanyaan pelanggan ditanggapi secara sigap. Next. Nah, di tabel infografis ini menyajikan strategi perencanaan konten mingguan Indosat yang disusun secara sistematis dari hari Senin hingga Minggu. Struktur kalender ini mengombinasikan tiga elemen utama, yaitu tema konten atau pilar konten, format konten atau bentuk penyajian, dan juga platform digital media sosial penyebaran untuk menjangkau audiens secara optimal. Nah, awal pekan ini, Senin dan Selasa, fokus diarahkan pada konten edukasi teknologi terkini dan pendekatan emosional melalui kisah nyata pengguna. Hal ini bertujuan untuk membangun awareness dan engagement yang kuat di awal aktivitas mingguan. Lalu pertengahan pekan, hari Rabu dan Kamis, dimanfaatkan secara taktis untuk aspek komersial melalui promo dan penawaran spesial pertengahan pekan. Sementara hari Kamis, Indosat membangun transparansi dan kedekatan merek melalui tema Behind the Brand yang memperlihatkan kehidupan di balik layar perusahaan. Nah, akhir pekan, Jumat, Sabtu, dan Minggu, strategi bergeser secara total ke arah interaksi yang lebih santai, menghibur, dan hangat. Hari Jumat ini diisi dengan konten interaktif, disusul oleh konten hiburan gaya hidup pada hari Sabtu, dan ditutup dengan konten yang menyentuh sisi emosional serta nilai kebersamaan Minggu bersama yang fokus pada keluarga dan komunitas pada hari Minggu. Next. Nah, results, KPI, dan sistem pengukuran. Setiap strategi yang baik harus dilengkapi dengan sistem pengukuran yang jelas. Kami merekomendasikan pendekatan pengukuran berlapis menggunakan dashboard terintegrasi yang memantau metrik 3 level, yaitu awareness, engagement, dan conversation. Pada level awareness, matrik yang dipantau mencakup share of voice, jumlah brand mention, jangkauan organic content, dan skor net promoter score yang diukur setiap kuartal melalui survei digital. Selanjutnya, pada level engagement, perhatian diarahkan pada bagaimana audiens berinteraksi dengan konten yang disajikan. Indikator yang dipantau mencakup engagement rate di berbagai platform, pertumbuhan followers organik, rata-rata waktu tonton video, serta tingkat respons terhadap komentar dan pertanyaan. Sementara itu, level conversions, fokus utama adalah pada hasil konkret yang berdampak langsung pada bisnis seperti jumlah klik ke aplikasi My M3, registrasi eSIM baru di kanal digital, dan rasio konversi dari kampanye influencer. Next. Nah, optimasi konten SEO dan Generative Engine Optimization, konteksnya pergeseran ekonomi pencarian. Jadi salah satu perubahan paling fundamental yang terjadi dalam ekosistem informasi digital di tahun 2026 adalah bergesernya perilaku pencarian masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa membawa konsekuensi besar bagi strategi konten digital. Brand yang tidak memastikan kehadirannya dalam ekosistem konten yang dibaca dan dipercaya oleh model AI akan perlahan kehilangan relevansinya meskipun situs webnya sudah teroptimasi dengan sempurna untuk Google. Disinilah Generative Engine Optimization atau GEO hadir sebagai disiplin baru yang melengkapi SEO konvensional. Next. Nah, audit SEO website Indosat.
Berdasarkan analisis menggunakan kombinasi tools Semrush, Ahrefs, dan Google Search Console, website Indosat memiliki kekuatan berupa domain authority yang tinggi, berkat usia domain yang panjang, serta dukungan backlink dari berbagai sumber terpercaya. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dari sisi teknis, performa Core Web Vitals, khususnya Metric Largest Contentful Plain atau LCP, pada perangkat mobile masih berada di bawah standar good yang ditetapkan Google, sehingga pengalaman pengguna dalam mengakses konten utama website menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat kesenjangan pada aspek konten karena website lebih berfokus pada kebutuhan transaksional seperti pembelian paket data dan pengecekan kuota, sementara konten informatif yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara mendalam masih relatif terbatas. Kondisi ini membuat website belum sepenuhnya berfungsi sebagai sumber informasi yang edukatif dan membantu pengguna memahami layanan secara lebih komprehensif. Next. Jadi, GEO ini bukanlah pengganti SEO, melainkan perluasannya. Jika SEO berfokus pada memenangkan posisi di halaman hasil pencarian mesin pencari tradisional, GEO fokus pada memastikan informasi tentang Indosat secara akurat, konsisten, dan dipercaya ada di dalam sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi oleh model bahasa besar. Nah, berikut merupakan pilar-pilar strategi GEO yang kami rekomendasikan untuk Indosat. Yang pertama, A. Konten berformat EEAT tinggi, atau Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Model AI cenderung mengutip konten yang menunjukkan pengalaman nyata, keahlian mendalam, otoritas yang diakui, dan dapat dipercaya. Hal ini berarti Indosat perlu memproduksi artikel-artikel mendalam yang ditulis atau divalidasi oleh pakar telekomunikasi nyata dengan data orisinal, studi kasus, dan perspektif unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Yang kedua, atau B, optimasi untuk pertanyaan konversasional. Berbeda dengan SEO yang mengoptimasi kata kunci pendek, GEO mengoptimasi untuk pertanyaan panjang dan konversasional atau conversational queries yang biasa diajukan pengguna kepada asisten AI. Contoh, bukan hanya mengoptimasi untuk kata kunci paket internet Indosat, tapi juga untuk pertanyaan seperti apa perbedaan paket Indosat Freedom dan Indosat Platinum dan mana yang lebih cocok untuk streamer. Lalu yang C, structure data and schema markup. Implementasi skema markup yang komprehensif pada website Indosat termasuk FAQ page, product, local business, dan organization schema akan memudahkan model AI dalam membaca, memahami, dan mengutip informasi dari website secara akurat. Lalu yang terakhir, D, kehadiran di sumber-sumber referensi AI. Memastikan informasi Indosat yang akurat ada di direktori bisnis terpercaya. Media teknologi yang sering dijadikan referensi LLM seperti Tech in Asia, Daily Social, Business.com, dan berbagai platform review produk yang dianggap otoritatif oleh algoritma AI. Jadi dengan memperkuat kehadiran di berbagai sumber terpercaya tersebut, Indosat tidak hanya meningkatkan visibilitas digital, tetapi juga memperluas jejak kredibilitasnya di ekosistem informasi yang lebih luas. Nah, ketika informasi yang konsisten dan valid tersebar di banyak kanal otoritatif, model AI akan lebih mudah mengenali pola kepercayaan tersebut dan menjadikannya sebagai rujukan utama. Hal ini pada akhirnya membantu membangun reputasi yang lebih kuat, stabil, dan mudah dikenali dalam berbagai konteks pencarian informasi oleh pengguna. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahil Kamilia. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah bab 5, yaitu strategi kampanye digital dan manajemen influencer untuk Indosat. Jadi, kampanye yang kami susun adalah Indosat Mengerti, hashtag teman nyambung Indosat. Kampanye ini tuh berangkat dari positioning utama, yaitu konektivitas yang memahami Indonesia. Artinya, Indosat ini tidak hanya ingin hadir sebagai provider jaringan, tetapi juga sebagai brand yang memang memahami kebutuhan nyata penggunanya. Big idea dari kampanye ini itu, Indosat itu hadir sebagai koneksi yang memang memahami kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi kebutuhannya itu nggak cuma terbatas pada komunikasi sehari-hari ya, tetapi juga mencakup adanya kegiatan pembelajaran, bekerja, berjualan, membuat konten, mencari informasi, hingga menjaga hubungan dengan keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, kampanye ini tuh memang tidak diarahkan hanya untuk sebagai promosi produk-produk dari Indosat saja, tetapi juga menunjukkan bahwasannya layanan Indosat itu dapat membantu aktivitas digital masyarakat secara lebih mudah, aman, dan juga bermakna. Next. Kemudian implementasi kampanye ini dijalankan melalui 3 bentuk utama. Pertama adalah edukasi layanan, yaitu adanya konten praktis yang menjawab kebutuhan pengguna seperti cara cek nomor Indosat, cara cek kuota, aktivasi AC, memilih paket sesuai kebutuhan, dan juga penggunaan aplikasi My IM3. Kedua, terdapat storytelling pengguna, yaitu terdapat cerita nyata dari mahasiswa, pekerja muda, pelaku UMKM, kreator lokal, keluarga, dan komunitas yang memang terbantu oleh kolektivitas Indosat yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nabila. Selanjutnya yang ketiga adanya kolaborasi kreator, yaitu adanya kerjasama dengan influencer untuk untuk menyampaikan pesan Indosat dalam gaya komunikasi yang memang lebih dekat dengan audiens. Next.
Selanjutnya, pemilihan kategori influencer. Dalam pemilihan influencer sendiri, kami menggunakan strategi yang berlapis, yaitu layered influencer strategy. Nah, strategi ini tuh menggabungkan antara makro influencer, micro influencer, nano influencer, dan juga virtual influencer atau AI persona. Nah, makro influencer sendiri digunakan untuk membuka campaign dan memperluas visibilitasnya secara nasional. Tetapi makro influencer sendiri itu bukan dijadikan sebagai penggerak utama kampanye ini. Kemudian terdapat micro influencer. Nah, micro influencer sendiri ini menjadi prioritas utama karena dianggap mampu menjelaskan layanan-layanan Indosat seperti eSIM, MyIM3, paket data, AI, dan 5G secara lebih kredibel dan juga mudah dipahami. Kemudian terdapat nano influencer. Nah, nano influencer ini menjadi prioritas utama karena mampu menjelaskan layanan seperti mampu menjelaskan user generated content melalui cerita pengalaman yang lebih personal. Sementara itu, virtual influencer AI itu dapat digunakan secara terbatas untuk mendukung konten edukatif seperti question and answer, chatbot, tutorial, atau explainer. Next. Baik, selanjutnya kriteria pemilihan mitra influencer ini juga didasari oleh beberapa kriteria utama. Jadi tidak hanya kita dasari dari jumlah followers aja, tetapi juga berdasarkan kesesuaian nilai yang memang ingin dicapai oleh Indosat. Yang pertama terdapat relevasi audiens, kedua engagement organik, selanjutnya reputasi aman, minim kontroversi, kemampuan menjelaskan layanannya secara lugas, gaya komunikasi yang natural, sesuai dengan nilai Indosat mengerti, dan juga transparan dalam bekerja sama dengan brand. Next. Dalam kolaborasi kreatif, Indosat tidak hanya memberikan promosi saja kepada kreator, tetapi juga menggunakan prinsip co-creation, yaitu Indosat itu tetap menyediakan pesan utama, informasi produk, batasan klaimnya, dan panduan brand safety. Namun, kreator sendiri ini memang tetap diberi ruang untuk menyampaikan pesan dengan gaya mereka sendiri. Jadi, dengan cara ini, konten itu akan terasa lebih natural, tidak terlalu kaku, dan lebih mudah dipercaya audiens. Nah, formatnya sendiri ini terdapat 3 format. Yang pertama, problem solution tutorial, yaitu terdapat konten singkat yang membantu audiens untuk menyelesaikan kebutuhan layanan. Contohnya seperti konten cara cek nomor Indosat dalam 60 detik. Kemudian yang kedua terdapat live experience storytelling, yaitu cerita pengalaman kreator saat menggunakan konektivitas Indosat untuk belajar, bekerja, berjualan, maupun berkarya. Yang ketiga terdapat expert explainer, yaitu konten edukatif dari Tech Educator atau praktisi digital tentang eSIM, AI, 5G, keamanan akun, dan juga sovereign cloud. Next. Salah satu program yang kami rekomendasikan adalah 60 detik beres bareng Indosat. Ini menjadi salah satu konten yang berisi video pendek dari mikro dan juga nano influencer yang menjawab kebutuhan praktis pengguna. Misalnya cara cek nomor, cek paket, cek kuota, atau aktivasi eSIM dari rumah. Nah, konten tersebut ini kemudian akan diarahkan ke FAQ atau Service Content Hub Indosat yang sudah dioptimalkan untuk CEO dan CEO. Jadi konten influencer ini tidak hanya sebagai unggahan media sosial aja, tetapi juga menjadi salah satu cara agar para pelanggan ini dapat masuk ke kanal resmi Indosat yang lebih lengkap dan juga kredibel. Next. Nah, untuk manajemen kampanye sendiri ini terdapat 7 tahap. Yang pertama planning. Di sini kita bisa menetapkan tujuan, segmentasi platformnya, pesan, dan juga KPI kampanyenya. Kemudian yang kedua ada influencer mapping. Di sini kita menyaring dari kampanye ini apakah kita akan menggunakan influencer mikro, nano, dan juga virtual support berdasarkan relevansi tersebut. Ketiga ada co-creation briefing, yaitu menyamakan pesan brand dengan gaya kreator tanpa menghilangkan adanya autentisitas. Keempat, content production. Kelima, launch and amplification, yaitu konten dipublikasikan dan diintegrasikan dengan kanal owned media yang diperkuat oleh print application selektif. Yang keenam, monitoring, yaitu memantau adanya sentimen, engagement, komentar sesuai KPI yang telah dijelaskan. Yang ketujuh ada evaluation dan learning. Next. Kemudian terdapat etika transparansi digital. Nah, untuk dalam strategi ini tuh memang AI ini dipahami sebagai alat bantu. Nah, AI ini dapat membantu Indosat sendiri untuk memahami bagaimana riset tren, pembuatan variasi konten, penyusunan FAQ, monitoring isu, dan optimasi CEO dan GEO. Namun, keputusan utama terkait pesan ini, akurasinya, empatinya, dan etikanya ini tetap berada di bawah pengawasan manusia. Prinsip utama yang digunakan adalah human lead AI support, yaitu manusia tetap menjadi pengambil alih keputusan utama, sedangkan AI ini hanya membantu proses kerja. Jadi setiap konten yang dibuat atau dibantu AI ini harus melalui validasi manusia sebelum dipublikasikan. Validasi ini mencangkup pemeriksaan fakta, kesesuaian dengan nilai brand Indosat, kejelasan manfaat bagi audiens, kepatuhan regulasi, serta risiko reputasi. Kemudian hal ini juga sangat penting dalam industri telekomunikasi karena informasi yang disampaikan memang seringkali bersifat teknis.
Selanjutnya terdapat labelisasi dan watermark ya. Labelisasi dan watermark ini juga menjadi bagian penting dari transparansi digital dan di mana konten ini tuh sepenuhnya kan dibuat oleh AI seperti misalnya visual, video, suara, avatar atau caption yang harus memang diberi label secara jelas. Nah, konten yang sebagian besar dibantu AI ini juga perlu diberi keterangan secara proporsional. Tujuannya agar publik ini dapat membedakan mana kontennya buatan manusia, mana konten yang dibantu AI dan mana yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Kemudian penggunaan virtual influencer sendiri ini juga perlu diatur dengan hati-hati. Selain transparansi AI, etika kampanye juga mencakup adanya akurasi informasi, yaitu terdapat perlindungan data audiens, transparansi kerjasama dengan influencer, data dari social listening, model monitoring atau Google Plus juga digunakan secara agregat tanpa menampilkan adanya data privacy. Bisa next. Nah, untuk kesimpulannya, Digital PR Blueprint 2006 ini akan membantu Indosat memperkuat reputasinya dan kedekatannya dan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem digital yang berbasis AI. Nah, Indosat sendiri ini memiliki modal reputasi digital yang kuat melalui isu AI, 5G, eSIM, kreator ekonomi, dan juga digital sovereignty. Hubungan audiens juga masih banyak bersifat fungsional karena pengguna mencari solusi layanan seperti cek nomor, kuota pulsa, dan paket eSIM. Strategi memang diarahkan untuk mengubah hubungan transaksional menjadi relasi yang lebih partisipatif dan berbasis kepercayaan. Positioning konektivitas yang memahami Indonesia ini juga diambil melalui Popstar, kampanye digital, CEO, GO, influencer, dan etika AI. Sehingga kampanye Indosat mengerti hashtag teman nyambung Indosat ini menjadi jembatan antara layanan, cerita, dan teknologi transparansi yang ingin ditampilkan oleh Indosat. Baik, saya kembalikan kepada Kak Nabila. Terima kasih Rahil dan Joy. Sekian presentasi dari kami, Pak Pujo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.